Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau menyampaikan kenapa alasan saya memilih mobil Mitsubishi Destiner ini teman-teman ya. Oke, mungkin yang lagi nyari mobil SUV 7 penumpang mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman ya. Oke, yang pertama dari desain grillnya teman-teman ya. Jadi grillnya ini menurut saya keren sekali. Di segi 6 yang atas ini ya, seperti ada lapisan kacanya, yang bawah baru terlihat motifnya teman-teman ya. Terus yang kedua dari sisi lampunya juga teman-teman, jadi lampunya semua sudah LED, jadi lampu utama, lampu jauh, DRL, lampu sen semuanya sudah LED teman-teman ya. Jadi ini juga yang paling saya suka teman-teman, desain lampu DRL nya teman-teman ya, jadi memanjang dan ada garis-garis seperti ini teman-teman ya. Kemudian fog lamp juga sudah dapat lampu LED teman-teman ya. Jadi khusus yang tipe GLS saja yang belum dapat fog lamp teman-teman. Lampu belakang juga sudah full LED teman-teman ya. Jadi mulai lampu senja, lampu rem, lampu sen, bahkan lampu mundur juga sudah full LED teman-teman ya. Jadi untuk mobil Destiner ini semuanya sudah full LED teman-teman lampunya ya. Yang saya suka lagi yaitu desain velgnya teman-teman ya. Jadi ini ring 18, desainnya maco banget menurut saya, jadi cocok dengan bodinya yang banyak lakukan seperti ini teman-teman ya. Jadi velg seperti ini saya rasa sudah cukup, dan dibalut dengan profil ban 22555 R18 teman-teman ya. Untuk disc brake depan belakang teman-teman, di belakang juga sudah disc brake teman-teman ya. Selanjutnya bahas desain, saya juga suka karena mobil ini benar-benar menunjukkan kalau dia SUV teman-teman ya. Jadi banyak lekukan seperti ini di setiap sudutnya, dari kap sampai fender samping ke belakang semua juga banyak tekukan semua teman-teman ya. Jadi sampai di bagian belakang pun menurut saya banyak tekukannya teman-teman ya. Jadi yang kepingin tampilan maco mungkin agak mengotak seperti ini bisa jadi pilihan teman-teman ya mobil ini. Selanjutnya kita bahas fiturnya teman-teman ya. Dari sisi eksteriornya, di depan kita dapat 4 titik sensor parkir teman-teman ya. 2 di kanan seperti ini, 2 di kiri seperti ini. Di belakang pun juga kita dapat 4 titik sensor parkir teman-teman ya. Jadi 2 di kanan, 2 di kiri. Jadi ini sangat membantu kita saat mau parkir atau di jalan sempit. Kita terbantu sekali dengan banyaknya titik sensor parkir teman-teman ya. Di depan 4, di belakang juga 4. Selanjutnya mobil ini juga dilengkapi dengan fitur ADAS teman-teman ya. Jadi ini radarnya, kemudian ini kamera 360-nya, kamera di bagian depan, kamera bagian samping ada di spion kanan kiri seperti ini teman-teman ya. Kamera bagian belakang dekat plat nomor seperti ini. Ada kamera di bagian atas seperti ini teman-teman ya. Jadi ini fitur ADAS-nya yang cukup bisa membantu kita saat kita perjalanan, terutama yang saya rasakan sangat membantu saat kita masuk gang-gang sempit, belokan yang tajam, itu menghindari kita dari terserempet atau tertabrak. Untuk akses masuk semuanya sudah pakai keyless seperti ini teman-teman. Jadi baik tipe GLS, Exit maupun Ultimate semuanya sudah keyless seperti ini teman-teman. Jadi tinggal tombol ini untuk buat masuknya teman-teman. Di kaca spion juga ada fitur safety-nya teman-teman ya, seperti ini ya. Di berbentuk segitiga ini, jadi membantu sekali saat kita ada kendaraan lain di kanan atau kiri. Jadi kita akan diberi peringatan saat kita mau belok, ternyata tiba-tiba ada kendaraan lain di samping kanan atau kiri kita sebelumnya. Jadi ini juga sangat membantu kita. Di bagian atap juga kita dapat roof rail seperti ini teman-teman ya. Jadi ini roof rail benar-benar bisa dipakai, yang maksudkan untuk kalau teman-teman mau pasang roof box ya. Tapi ini hanya terdapat di tipe Ultimate seperti ini teman-teman ya. Jadi tipe yang Exit atau GLS nggak dapat teman-teman ya.
Dan untuk tipe Ultimate ini juga kita dapat panoramic sunroof yang cukup besar seperti itu teman-teman. Jadi nanti kita bisa lihat di dalamnya teman-teman. Oke, kita lanjut ke interior. Jadi yang paling saya suka pertama yaitu joknya teman-teman ya. Jadi desain joknya ini menurut saya cocok dengan bodi luarnya teman-teman ya. Banyak tekukan teman-teman. Jadi menunjukkan kalau mobil ini kekar, maco. Jadi desainnya nggak polos seperti mobil yang lain teman-teman. Jadi ini selera sih teman-teman. Jadi saya suka dengan modelnya seperti ini. Dan kalau untuk tipe Ultimate sudah dibalut dengan kulit ya. Jadi salah satu alasan saya pilih tipe ini yaitu karena joknya seperti ini teman-teman. Jadi sudah full kulit teman-teman. Jadi kita nggak khawatir kotor, mudah dibersihkan. Contohnya beberapa hari yang lalu anak saya sering numpahin susu di jok belakang teman. Jadi kita tinggal bersihkan dengan lap kering, sudah beres teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir lagi ya. Untuk desain joknya juga ada motif segini seperti ini teman ya, seperti yang di grill tadi. Jadi ini juga menarik, nggak polos teman-teman ya, seperti ini. Selanjutnya yang paling saya suka juga mobil ini sudah ada panoramic sunroof yang cukup besar seperti ini teman-teman ya. Jadi ini bisa dibuka. Ini salah satunya juga alasan saya kenapa pilih mobil ini. Yang khusus tipe Ultimate kita sudah dapat panoramic sunroof seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya fitur keselamatan kita juga sudah lengkap teman-teman ya. Jadi di sini ada peringatan kalau penumpang semua baris sampai baris ke 3 akan diberi peringatan kalau tidak menggunakan sabuk pengaman teman-teman ya. Jadi fitur ini juga bisa dimatikan teman-teman. Dan selanjutnya ada SOS. Jadi ini katanya bisa untuk kalau kita kondisi darurat kita bisa tekan ini untuk menghubungi call center Mitsubishi teman-teman ya, untuk minta bantuan teman-teman ya. Selanjutnya desain dashboardnya teman-teman. Jadi dashboardnya ini lagi-lagi seperti bodi luarnya teman, jadi atraktif. Jadi banyak tekukan-tekukan yang menurut saya pas dengan bodi luar, jok dan dashboardnya teman-teman. Jadi kembali lagi ini selera teman-teman ya. Jadi kalau saya sih suka seperti ini, nggak polos. Selanjutnya head unit juga cukup besar teman-teman ya. Jadi 12,3 in. Jadi ini cukup menghibur kita saat perjalanan kalau bawa anak kecil atau apa, bisa nonton YouTube seperti di video saya sebelumnya teman-teman. Jadi kalau mau nonton YouTube bisa ditonton. Untuk AC juga sudah full digital teman-teman ya. Jadi ada mode juga, mode hanya ke muka, ke kaki atau dua-duanya, dan juga ada memori teman-teman. Jadi bisa di set memori di sini. Jadi kalau bisa mobilnya dibuat ganti-gantian bisa di set memorinya, jadi tinggal tekan memorinya, ini bisa kembali ke settingan yang teman-teman sukai ya. Kemudian tombol start stop engine-nya di sini. Ada juga electric parking brake dan juga auto hold teman-teman ya. Jadi parking brake-nya ini juga otomatis, jadi teman-teman saat masukkan ke P, jadi dia akan otomatis aktif electric parking brake-nya teman-teman. Jadi ya, ini juga ada drive mode, ada 5 drive mode teman-teman. Jadi ini sudah saya coba, bukan gimmick teman-teman ya. Jadi yang sudah saya coba sih di mode tarmac ya teman. Jadi benar-benar tenaganya berlimpah teman-teman. Jadi kemudian untuk MID-nya juga cukup bagus seperti punyanya Pajero sama Exforce teman-teman. Jadi ini juga salah satu yang saya sukai. Kemudian tombol desain setirnya juga sama dengan punya Pajero Sport atau Exforce. Jadi modelnya simple tapi kelihatan sporty teman-teman. Jadi nah, ini untuk fitur ADAS-nya, cuman yang saya tahu ada cuma ada 6 teman ya. Jadi belum ada lane keeping assist ya teman-teman, yang bisa menggerakkan setir sendiri ya teman-teman. Jadi kita bisa ngikutin mobil depan saat melaju atau melambat, tapi tidak bisa mengikuti marka jalannya teman. Jadi belum bisa
belok sendiri atau mengundi sendiri, jadi tetap harus kita ya teman. Menurut saya sih fitur ini sudah cukup, karena setahu saya yang pakai line keeping assist tetap beberapa detik atau beberapa menit harus tetap pegang kemudi ya, jadi ada alertnya, ada peringatannya, tetap harus dipegang setir. Jadi mendingan seperti ini aja, nggak usah dikasih sekalian, jadi kita tetap fokus pegang setir, hanya dibantu untuk mengikuti mobil ke depannya aja teman-teman ya. Kemudian untuk spion tengah ini juga sudah auto dimming teman-teman, jadi saat malam hari itu dia sudah tidak akan menyilaukan lagi, jadi lampu kendaraan mobil belakang tidak akan silau lagi otomatis. Selanjutnya konsol ini juga cukup besar teman-teman ya, jadi ini yang saya suka juga, ini cukup untuk nyimpen barang-barang banyak ya, jadi salah satu yang saya suka juga sih dari mobil ini. Banyak ruang penyimpanan teman-teman, jadi yang saya hitung belasan ya, mulai di pintu depan kanan kiri, pintu belakang kanan kiri, sampai baris belakang kanan kiri pun banyak. Termasuk di bawah sini ada tempat penyimpanan yang maksimal 2 kilo teman-teman ya, seperti ini. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk bisa nyimpen sepatu atau barang-barang yang tidak terlalu berat teman-teman ya. Selanjutnya yang saya sukai juga fitur auto high beam teman-teman, jadi mobil ini sudah ada, dan juga auto wipernya juga ada teman-teman ya, jadi ini cukup membantu saat kita berjalan jauh teman-teman ya. Untuk fitur manis juga cukup, ada ambient light ini ya, tadi ada 64 warna setahu saya. Jadi kenapa posisinya agak di bawah seperti ini, ternyata ini menurut Mitsubishi ini cukup bagus posisi di sini daripada di atas ini ya. Jadi kalau di atas ini ternyata bisa menyilaukan teman-teman, jadi bisa mantul ke kaca kanan kiri, jadi sangat mengganggu saat kita berkendara malam teman. Jadi makanya posisinya ada di bawah seperti ini teman-teman ya, jadi sampai ke baris kedua juga ada teman-teman. Selanjutnya di baris kedua yang paling saya suka juga ada aksesoris ini teman, jadi meja ini ya cukup membantu kita sih, mungkin yang bawa anak kecil atau pingin makan di selama perjalanan bisa dimanfaatin ya. Jadi ada tempat botol, ada tempat untuk naruh makanan di sini ya. Ini juga bisa kalau pakai tab juga kuat kok teman-teman, jadi masih bisa menampung beban yang cukup. Di belakang jok juga banyak tempat penyimpanan teman, jadi mau di atas, bawah, kanan kiri juga semuanya ada teman, jadi nggak perlu khawatir kalau mau naruh barang atau HP seperti itu. Jadi ini pengaturan AC-nya untuk di tengah atau belakang, jadi posisi AC-nya ada di samping kanan kiri teman-teman, jadi seperti ini. Kalau yang belakang ada di tengah seperti ini teman-teman ya. Kembali lagi yang saya suka tempat duduknya teman-teman, jadi ini luas sekali ya, jadi untuk perjalanan jauh cukup nyaman teman-teman. Jadi ini tertopang penuh, kemudian legroomnya juga jauh sekali, jadi cukup lah mobil SUV, tapi yang saya rasakan akomodasinya mirip dengan mobil MPV teman-teman. Jadi salah satu yang paling saya sukai juga akomodasinya teman-teman. Jadi saya beli mobil yang tampilnya SUV tapi rasanya seperti naik mobil MPV teman-teman ya. Untuk baris kedua ini sudah ada 3 headrest teman-teman ya. Jadi semua penumpang di baris kedua tidak usah khawatir saat mandar, kepalanya sudah tertopang dengan baik ya. Jika kita di tengah cuman duduk berdua, jadi yang tengah ini bisa kita manfaatkan untuk armrest teman-teman ya. Jadi tinggal tarik ini, kemudian taruh belakang seperti ini. Nah ini kita bisa gunakan sebagai armrest, dan ada cup holder juga ya teman-teman. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, banyak sekali tempat penyimpanan teman-teman. Jadi ada belasan ya, saya lupa ya ada berapa, banyak sekali. Kalau kita berpikiran jauh hanya dengan 6 orang, ini juga dengan desain armrest seperti ini, lubang cukup memberikan keleluasaan untuk penumpang yang di baris ketiga teman-teman. Jadi nggak kesannya
lega sekali teman. Saya sudah coba duduk di belakang saat ini saya fungsi sebagai armrest, kesannya ruang lebih lapang teman-teman. Jadi bagus sekali sih desainnya ini seperti ini. Dan untuk semua lampu kabin sudah full LED teman-teman ya. Jadi semuanya sudah full LED semuanya. Nggak ada yang pakai volume teman-teman. Jadi mulai depan sampai belakang teman-teman. Yang saya suka lagi desain dari sabuk pengaman teman-teman. Jadi simple semuanya seperti ini. Mulai depan sampai belakang desainnya sama teman-teman. Jadi nggak ada tonjolan yang kurang rapi seperti itu. Dan yang saya suka lagi fitur keselamatannya juga dipikirkan banget dengan banyaknya airbag ya teman-teman. Jadi di mobil ini ada 6 airbag teman-teman. Jadi di depan 2, di samping jok kanan kiri ada 2, kemudian di pilar ini juga ada 2 teman-teman. Jadi safety-nya benar-benar sudah dipikirkan banget oleh Mitsubishi. Jadi kita akan lebih tenang teman-teman. Nah ini fitur ambient light yang di baris kedua teman-teman. Jadi hanya memantul seperti itu teman-teman. Jadi lebih bagus teman-teman. Jadi nggak memantul ke kaca atas. Jadi posisinya ditaruh bawah seperti ini. Ternyata memang benar ini lebih kelihatan bagus teman-teman, dan tidak memantul ke kaca samping kanan kiri. Kesimpulannya dari semuanya saya sih suka teman-teman dari mobil ini ya. Jadi tapi alasan yang paling utama sih harganya teman-teman. Jadi saya beli dengan harga 465 juta dengan model yang sekeren ini, fitur yang cukup lengkap, plus yang paling saya bikin tertarik saat saya tanya ke salesnya, pajak mobil ini sangat-sangat ringan teman-teman. Jadi lebih ringan dari Honda RV yang pernah saya beli sebelumnya teman-teman. Jadi pajaknya cuman di bawah 4 juta teman-teman. Kebetulan di area Jawa Timur bisa ini teman-teman. Jadi ini Mitsubishi Designator 1,5 liter. Ini pajak saya opsinya 1,4 dan PKB-nya 2,2 kurang teman-teman. Jadi plus dan ZSNK dan lain-lainnya ketemunya masih di 3,8-3,9 juta teman-teman. Jadi itu alasan saya kenapa saya lebih memilih mobil ini daripada merek sebelah teman-teman. Jadi oke, itu pendapat pribadi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kembali lagi ke pilihan ke teman-teman semua yang lagi nyari mobil 7 penumpang teman-teman ya. Oke, itu saja dari saya, Andri. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.